Pada suatu ketika di Squid Game, Monica si penjaga dan suaminya Joey memutuskan untuk punya bayi. Dan salah satu kandidat adalah gadis kecil yang sangat tidak biasa. Dia lelah bekerja untuk game itu. Dia ingin sebuah keluarga. Jadi itulah Monica dan Joey memutuskan untuk mengadopsi. Menurutmu mereka aneh? Iya, tapi siapa yang akan mengadopsi boneka dari Squid Game? Sesuatu yang disukai keluarga ini adalah bermain Dog G. Tapi sejak mereka mengadopsi Molly, semuanya jadi berbeda. Dia pikir Dog G sangat ketinggalan zaman. Dia ingin tunjukkan pada orang tuanya permainan zaman sekarang. Butuh waktu lama, tapi sekarang Joey dan Monica kecanduan bermain game. Apa yang mereka mainkan? Masih Dog G, hanya saja versi video gamenya. Molly tidaklah manja, tapi dia suka makan. Setiap kali perutnya keroncongan, dia duduk di meja makan dan menunggu cornflake. Dia bisa memakan itu sepanjang hari. Dan begitu juga Joey. Dia tidak makan apapun selain permen sarang lebah selama bertahun-tahun. Jadi dia sangat ingin sesuatu yang baru. Tapi cornflake ini hanya untuk Molly. Joey harus makan permen lagi. Dia sangat menyayangi Monica. Dia akan makan lebih banyak permen agar tidak membuatnya kesal. Monica adalah koki yang sangat buruk. Tidak peduli seberapa keras Joey membantu, dia hanya selalu membuat hal yang sama. Yang dia buat hanyalah gula. Dia coba tambahkan sesuatu ke masakannya, tapi ajaibnya itu hanya berubah menjadi hal yang sama lagi. Meskipun dengan bahan berbeda, Joey mendapat permen sarang lebah untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Itu buruk untuk gigimu. Molly masih membiasakan diri dengan rumah barunya. Ini tempat yang menarik. Dan sejujurnya, dia mulai terbiasa dengan cukup cepat. Mungkin saja karena dia robot, tapi orang tuanya menyayanginya. Joey punya hadiah untuknya. Sebuah gaun baru. Sekarang pakaiannya lebih dari satu. Molly menjadi kreatif dan mengaplikasikan bakat ke gaun. Dan juga pakaian ayah. Sekarang Joey punya atasan yang bergaya. Akankah Molly jadi perancang busana yang baik? Beri komentar. Joey sangat menyayangi Monica. Dan dia senang setiap kali dia pulang kerja. Dia selalu memijat kakinya. Biasanya Monica senang. Tapi hari ini tidak. Joey salah mengira dirinya dengan orang lain. Kesalahan yang bisa dimengerti. Semua penjaga punya seragam yang sama dan juga topeng. Mudah untuk tertukar dalam semua bentuk ini. Tapi Joey berhasil lolos. Penjaga misterius ini adalah ayah Monica. Jika Joey lebih memperhatikan, dia akan menyadarinya. Ayah mertuanya selalu membawa joran pancingnya. Monica selalu menginginkan anak perempuan. Jadi tidak mengherankan kalau dia habiskan banyak waktu dengan Molly. Dia sangat senang punya anak perempuan. Sekarang di hari gajian, Joey dalam masalah besar dari yang pernah dia alami sebelumnya. Dia berusaha menyembunyikan sebagian gajinya dari keluarganya. Dia tidak akan pernah lolos dengan itu. Joey melakukan banyak hal demi istrinya. Masakannya bahkan bukan masalah terbesar baginya. Hidup bersamanya seperti Squid Game yang tidak ada habisnya. Dia bahkan harus berebut selimut seperti tarik tambang. Ini bisa berlangsung selamanya jika bukan karena Molly. Dia bisa perbaiki segalanya dengan mata lasernya. Tidak perlu berebut selimut lagi jika ada 2 selimut. Molly ingin membantu orang tuanya di rumah. Dia suka mencuci pakaian. Itu mudah. Cukup masukkan, tekan mulai, dan tunggu. Tapi Molly tidak tahu persis cara kerjanya. Atau bahwa tidak boleh mencampur cucian berwarna dan warna putih. Ataukah mungkin berakhir seperti Joey yang memakai kemeja merah muda untuk bekerja. Thank you. Dia pasti akan dapat masalah karena melanggar aturan berpakaian. Permen diet Joey mempunyai banyak konsekuensi negatif.
Biasanya dia bangun setiap malam karena lapar dan coba menyelinap ke dapur. Tapi dia harus hati-hati agar Monica tidak mengetahui itu, bahwa Joey membeli makanan dengan simpanan uang rahasia. Dia menyembunyikannya di kulkas. Dia hanya tidak ingin membuat Monica kecewa dengan mengaku bahwa dia tidak suka masakannya. Ini semakin mustahil saja. Sekarang Molly di sini. Dia tidak akan biarkan Joey makan saat Joey tidak seharusnya makan. Dia peduli dengan kesehatannya. Jadi, Joey tidur dengan rasa lapar. Agar perutnya tidak keroncongan, Molly bawakan segelas air untuk membuatnya kenyang. Sepertinya Molly mempunyai pengagum. Dia mengajaknya berkencan. Molly harus minta bantuan ibunya karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan ini adalah kencan pertamanya. Monica sangat hebat dalam memilih pakaian. Jangan coba-coba tidak setuju. Terkadang Molly merasa bosan, kemudian dia akan mengamuk. Joey coba menghiburnya dengan membiarkannya bermain game di ponsel. Tapi menyalakan game berlari untuk robot yang diaktifkan dengan berlari, itu ide yang sangat buruk. Pada intinya, Molly masih saja robot yang sama, dan dia menghancurkan ponsel Joey. Punya mata laser itu sangat keren, tapi agak sedikit merepotkan. Apalagi jika diaktifkan dengan gerakan, bahkan oleh bayanganmu sendiri. Hati-hati dengan itu. Di sini bukan hanya koran ayah saja yang bisa rusak. Hati-hati, Molly. Sejak Molly diadopsi, hidupnya menjadi jauh lebih normal. Ibunya membuatkan makan siang dan dia dikelilingi anak-anak normal. Siapa lagi yang ingin makan siang normal? Joey. Dia masih bermimpi untuk makan sesuatu selain permen. Atau sebutir telur dan air. Tapi pilihan apa yang dia punya? Kerja adalah kerja. Hal lain yang Molly lihat untuk pertama kalinya adalah Natal. Ini akan jadi Natal pertamanya bersama keluarganya. Dia sangat bahagia. Dia suka mendekorasi pohon bersama orang tuanya, terutama karena dia bisa menempatkan bintang di atas. Monica membuatnya sendiri. Bisakah dia membuat sesuatu selain permen sarang lebah? Tapi itu tidak masalah. Molly akan segera membuka hadiah Natal pertamanya dan juga memberikan hadiah. Begitulah cara kerjanya. Tapi Joey tidak suka Natal. Setiap tahun hadiahnya berasal dari anggaran keluarganya. Monica dan Joey punya waktu untuk bermesraan meskipun sekarang punya seorang putri. Mereka pergi berkencan saat ada kesempatan, tapi mereka selalu terlambat ke bioskop karena Monica butuh waktu lama untuk bersiap-siap. Berdandan butuh waktu. Monica menyewa koreografer terkenal dunia agar putrinya menjadi lebih fleksibel. Sekarang dia terlalu robot. Monica harap pelajaran menari akan membantu. Tapi tidak peduli seberapa keras Molly mencoba, dia tetap robot dan dia tidak akan berubah dalam waktu dekat. Dia suka dirinya apa adanya. Jika pelatihnya sangat ingin menari, maka dia dapat izin untuk menari. Molly dengan senang hati membantu. Dia menyebut ini jogetan laser. Gurunya sangat berbakat. Awalnya, Joey berjuang untuk menidurkan putrinya. Pendeteksi geraknya diaktifkan, jadi saat berhenti bernyanyi dan mencoba untuk pergi, dia menangkapnya. Dia harus kembali dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Tapi tidak lama dia menemukan solusi. Dia hanya merekam dirinya bernyanyi dan membiarkannya sepanjang malam. Molly sangat benci bila menjadi sedih dan lapar. Tapi sejak Monica dan Joey mengadopsinya, itu hampir tidak pernah terjadi. Mereka memastikan Molly bahagia dan juga kenyang. Mereka tidak hanya memberi makan telur, tapi makanan enak. Masih ingat bahwa Monica sangat ingin merombak rumahnya?
Iya, Molly secara tidak sengaja mempercepat prosesnya. Ketika Joey dan Monica pulang, mereka melihat seluruh tempat itu berantakan. Molly menghancurkannya dengan mata lasernya. Tapi dia tidak bermaksud melakukan ini. Dia hanya berburu nyamuk saja. Ya, untuk merombak rumah, kita harus mengosongkan celengan kita. Permainan masih berlangsung dan Joey akan selalu terlibat di permainan. Karena semua orang di sini menyukai lelucon, mereka mungkin akan senang dikerjai. Kylie ingin bercanda pada semua orang. Dia membuat kuenya yang sangat terkenal. Tidak ada yang bisa menolak mereka. Tapi mereka mempunyai kejutan. Ini bahan rahasia. Setiap kue punya cabai di dalamnya. Kecuali kuenya Nick. Dia sudah melaluinya. Sekarang semua bisa menjadi pecundang. Kue itu menghukum semua pengganggu, bahkan Tuan Jason. Siapa yang tidak ingin muda kembali? Kita semua akan mencari tahu. Terima kasih pada Kylie. Dia hanya wanita biasa dan seorang ibu dari pecundang terbesar Trum Trum High. Ini dia, temui Nick. Kylie terbiasa harus menghibur putranya. Dulunya itu mudah, tapi semakin Nick tua itu semakin sulit. Susu dan kue saja itu tidak cukup. Ini bukan cerita tentang Nick. Hampir tidak ada cerita sama sekali. Tapi Kylie menemukan beberapa lotion tua yang sudah lama disembunyikan neneknya. Apa Kylie membaca instruksinya? Jelas saja tidak. Tapi lotion ini tidak seperti yang lain. Ini ajaib. Kylie benar-benar tidak tahu bahwa toples tua ini akan mengubah segalanya. Lotion ini membuatmu menjadi muda lagi. Tapi jangan dipakai terlalu banyak. Tapi bagaimana Kylie bisa tahu? Dia saja tidak membaca instruksinya. Tapi dia harus membacanya sekarang. Nick mendengar suara-suara aneh dan datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Kylie kehabisan waktu. Dia tidak bisa biarkan putranya melihatnya seperti ini. Aku bisa membalikan semua ini, iya kan? Instruksi mengatakan lotion bisa dicuci. Itu lebih baik. Air benar-benar membalikan efeknya. Nick tidak melihat apa yang terjadi. Itu bagus. Sekarang Kylie punya sedikit rahasia dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Nick sedang berjuang di sekolah dan Kylie ingin menghidupkan kembali masa mudanya. Dia mengirim Nick ke kelas dan memulai rencananya. Hati-hati dengan lotionnya. Pakai takaran yang tepat dan jadilah seorang remaja. Trum High mendapatkan pertukaran siswi baru. Nick, kau tunggu saja. Ibu sedang ke sana untuk membantu. Dulu kau sering diganggu, tapi sekarang kau tidak sendirian. Cassie adalah murid baru kita dan dia terlihat anehnya seperti Kylie. Di sini tidak ada yang menyukai murid baru, tapi dia harus membantu Nick. Kylie, tunggu, tidak. Cassie, apa harus menemukan ceruknya sendiri? Dan dia tidak bisa membiarkan Nick menangkapnya. Untungnya, Nick terlalu sibuk. Para pengganggu tidak akan membiarkannya hidup. Atau aku. Aduh, meskipun rencana ini adalah ide Kylie, tapi dia kesulitan untuk menahannya. Dia terus berusaha membantu Nick dan itu sudah pasti akan membuatnya ketahuan. Martin membenci gadis baru ini. Siapapun yang Martin benci selalu mengalami kesulitan. Seperti Nick, tapi pengganggu ini bermain dengan orang yang salah. Kembali pada hari itu, Kylie adalah seorang petarung. Ketika tidak ada yang punya ponsel, hal yang bisa mereka lakukan adalah menembakkan bola speedball dan itu adalah keahlian Kylie. Mereka menyebutnya Kylie si meriam karena speedballnya benar-benar besar. Martin nyaris menghindarinya dan Nick mendapatkan pukulan penuh. Itu tidak terduga. Sekarang Kylie harus minta maaf kepada putranya. Tapi anak-anak keren itu terkesan. Bukan itu yang dia coba lakukan.
Tapi itu bisa sangat berguna. Saat para pengganggu hanya memperhatikan Nick saja, Kylie punya kesempatan memutuskan segalanya. Karena mereka menghormati Kylie, mereka mungkin mendengarkannya. Kylie, kau sangat cocok di sini. Tapi bukan itu intinya. Membela Nick di tempat terbuka seperti ini bukanlah ide yang terbaik. Ini baru saja membuat Nick tampak seperti pecundang lebih besar. Tapi sejujurnya, melakukan itu cukup mudah. Sekarang Kylie juga melihat betapa pecundangnya dia. Meskipun membela Nick itu sangat sulit, anak-anak keren harus mengingatkan Kylie bahwa Kylie ada di pihak Nick. Berbicara tentang Nick, para pengganggu tidak akan meninggalkannya. Aku harus melakukan sesuatu dan membuat Nick menjadi populer. Bukankah itu kegunaan dari internet? Hanya merekam video dan menjadi viral. No. Nick berusaha keras untuk membuat Casey terkesan. Casey langsung terharu. Lalu sekarang Casey menjadi Kylie lagi. Untungnya, Nick tidak menyadari itu. Meskipun lotionnya punya kelebihan, tapi ada minusnya juga. Mencucinya terlalu mudah, sama seperti popularitas. Dia akan pergi secepat dia datang. Kau bisa beralih dari populer menjadi tidak ada dalam sedetik. Meskipun Kylie terlihat seperti remaja, tapi cara berpikir seperti ibu. Dan ibu yang baik tidak akan membiarkan putranya makan makanan cepat saji. Terutama karena dia habiskan sepanjang paginya membuatkan Nick spaghetti dan bakso yang enak. Nick tidak bisa menolaknya, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Ibu tahu cara memberi makan anaknya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Ingin menonton video lain tentang seorang ibu yang mengelola Squid Game? Kalau begitu, periksa sekarang juga di Trum Trum Trik.